Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp bersama saya Adnan di segmen Intip Bintoro. Inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip. Intip terus. Intip-intip. Intip terus. Di video kita kali ini kita akan membahas seputar lebah dan bagaimana cara mengobati sengatan lebah. Jadi buat teman-teman mungkin yang pernah disengat oleh lebah ya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa merasakan bahwa disengat oleh lebah itu sakit ya teman-teman ya. Karena di dalam sengatan lebah itu dia mengandung racun juga nih teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengobatinya? Tapi sebelum kita bahas itu, kira-kira lebih sakit disengat lebah, sakit gigi, atau sakit hati ya teman-teman ya? Nah, daripada kita mikirin itu nih teman-teman ya, lebih baik kita kasih satu fakta yang menarik tentang lebah. Jadi teman-teman, lebah dan tawon itu berbeda ya teman-teman ya. Lebah itu dia hanya bisa menyengat satu kali, sedangkan tawon dia bisa menyengat berkali-kali teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi terancam oleh satu binatang kecil yaitu lebah atau tawon dan teman-teman bingung, kalau misalkan dia nyengatnya satu kali berarti itu lebah, tapi kalau misalkan dia bisa menyengat berkali-kali berarti itu tawon ya teman-teman ya. Karena lebah ini dia ketika menyengat sekali, sengatannya itu langsung putus teman-teman, sehingga dia tidak bisa menyengat untuk yang kedua kali. Nah, fakta selanjutnya lebah itu lebih senang dengan warna yang cerah dan bau-bauan atau wangi-wangian gitu atau rasa-rasa yang manis teman-teman. Sehingga teman-teman akan lebih beresiko tersengat lebah gitu ya. Resikonya akan lebih tinggi untuk tersengat lebah ketika teman-teman sedang menggunakan pakaian atau baju yang cerah dan sedang memakan atau sedang menggunakan parfum atau wangi-wangian yang baunya itu manis gitu ya, atau dengan rasa-rasa yang manis gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu Masya Allah cantiknya seperti kamu. Lanjut. Oke, jadi gejala yang bisa ada gitu ya, gejala yang akan timbul gitu ketika tersengat lebah itu apa aja sih? Jadi gejala yang timbul jika teman-teman tersengat lebah itu tergantung seberapa banyak lebah yang menyengat teman-teman gitu ya. Jadi karena lebah ini dia bergerombol gitu ya, bergerak dalam kawanan gitu ya, kawanan lebah gitu ya, tidak seperti tawon yang dia lebih individualis gitu ya teman-teman ya. Jadi seberapa banyak lebah yang menyengat teman-teman ini akan menimbulkan gejala-gejala yang berbeda. Tapi yang pasti gejala yang ditimbulkan yang umum itu adalah bengkak pada area sengatan. Misalkan di telapak tangan itu akan timbul bengkak dan akan disertai dengan panas dan nyeri. Dan bengkak ini panas nyeri ini gitu ya dalam bengkaknya ini di area yang tersengat ini dia bisa bertahan selama 2-3 hari, atau kalau misalkan teman-teman dalam kondisi yang tidak fit atau dalam kondisi imun yang tidak fit, dia bisa bertahan hingga 10 hari teman-teman. Nah, untuk gejala yang lebih lagi ketika teman-teman memiliki alergi sengatan lebah gitu ya teman-teman ya, ini bisa disertai dengan diare gitu ya teman-teman ya, pusing, mual-mual gitu teman-teman. Jadi gejala yang timbul itu akan lebih berat ketimbang teman-teman tidak memiliki alergi sengatan lebah. Nah, untuk gejala-gejala yang sudah tahapnya ini tidak ringan ya, atau gejala-gejala yang berat ketika teman-teman tersengat lebah dan merasakan gejala-gejala yang lebih berat, teman-teman lebih baik langsung ke rumah sakit gitu ya, langsung menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Karena ketika gejala-gejalanya ini udah lebih berat, misalkan teman-teman memiliki alergi sengatan lebah gitu ya, atau alergi-alergi yang bisa menimbulkan gejala yang lebih berat gitu ya, seperti sesak nafas sampai sesak nafas gitu ya, mual-mual, teman-teman lebih baik langsung menuju ke rumah sakit karena hal ini sudah tidak bisa ditangani oleh diri teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Tapi teman-teman ketika teman-teman tersengat lebah, pertolongan pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama teman-teman langsung lihat ya area sengatan lebahnya gitu ya, area yang terasa nyeri gitu ya.
ketika tersengat lebah, teman-teman lihat ketika ada sengatan lebahnya atau penyengatnya itu, teman-teman langsung cabut gitu ya, langsung cabut sengatannya itu kemudian buang gitu, karena di dalam sengatannya itu ada racun teman-teman, sehingga daripada racunnya itu lebih menyebar luas gitu ya, teman-teman langsung cabut sengatannya. Karena tadi kan ada fakta bahwa lebah itu ketika menyengat maka sengatannya itu akan putus dan bisa jadi itu tertinggal di area tubuh teman-teman yang tersengat lebah. Jadi pertolongan pertama, hal yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu teman-teman mencabut sengatan dari lebah yang menyengat teman-teman. Kemudian untuk mengurangi rasa nyerinya, teman-teman bisa kompres area yang tersengat lebah dengan es batu atau air dingin. Dan untuk mengurangi rasa gatalnya, teman-teman bisa menggunakan larutan yang mudah didapatkan seperti larutan baking soda gitu ya, kemudian oleskan pada area yang tersengat lebah. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tembakau kering maupun tembakau basah. Jadi tembakau kering atau tembakau basah ini dia bisa digunakan untuk menghindari penyebaran dari racunnya, sehingga nyeri dan panasnya itu tidak tersebar ke area tubuh yang lain gitu ya teman-teman ya. Salah satu yang bahan yang bisa digunakan yaitu tembakau kering maupun tembakau basah. Nah, ketika kita melakukan pertolongan pertama ini, insya Allah ya teman-teman ya, tidak akan terjadi infeksi pada area yang tersengat lebah. Oke, ketika teman-teman sudah melakukan pengobatan pertolongan pertama gitu ya, atau tindakan pertama, teman-teman bisa langsung mengobati area yang tersengat lebah dengan beberapa bahan sebagai berikut. Bahan yang pertama, teman-teman bisa menggunakan campuran pasta soda kue, daun pepaya, madu, dan cuka. Ini untuk mengatasi bengkaknya ya, untuk meredakan bengkaknya. Teman-teman bisa langsung mengoleskan bahan tersebut, campuran bahan tersebut ke area yang disengat lebah. Kemudian bahan selanjutnya, kalau misalkan tadi untuk menghindari penyebaran dari racunnya itu menggunakan tembakau basah dan kering atau kering gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan pasta gigi untuk menetralkan racunnya. Jadi racunnya ini bisa teman-teman netralkan dengan pasta gigi. Cukup oleskan pada area yang terkena sengatan lebah. Bahan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan lidah buaya gitu ya, bisa dalam bentuk lotion atau bisa menggunakan kentang mentah untuk meredakan rasa panas dan nyerinya. Untuk menghilangkan rasa panas dan nyerinya, teman-teman bisa menggunakan bahan tersebut. Cukup oleskan pada area yang terkena sengatan lebah. Nah, itu dia teman-teman bagaimana cara mengobati luka sengatan lebah ya teman-teman ya. Tapi bagaimana sih cara kita untuk mencegahnya teman-teman? Jadi untuk mencegah sengatan lebah, teman-teman harus tahu bahwa lebah itu menyengat untuk mempertahankan diri. Jadi sengatan lebah itu adalah salah satu bentuk pertahanan diri dari lebah. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pengen tersengat lebah, ya teman-teman jangan ganggu lebah ya, apalagi ganggu rumahnya lebah. Wah, teman-teman pasti bisa langsung disengat satu gerombolan lebah teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada lebah yang mendekati gitu ya, misalnya ada lagi di luar gitu ya, lagi di outdoor gitu ya, terus ada lebah yang mendekati, lagi di taman ada lebah yang mendekati, teman-teman cukup tenang, cukup santai gitu ya, sampai lebahnya ini pergi dengan sendiri. Karena bisa jadi lebah itu mendekati teman-teman, bisa jadi dia mengira bahwa teman-teman itu secantik dan semanis bunga teman-teman. Jadi ketika lebah itu udah pergi, dia menyadari bahwa itu adalah bukan bunga ya, karena pada dasarnya lebah itu kan mencari madu di bunga-bunga gitu ya, di kembang-kembang di taman gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan seputar lebah gitu ya, atau mungkin hewan-hewan lainnya yang berhubungan dengan pes, mungkin dengan hama juga, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp. Kalau misalkan teman-teman gak pengen ketinggalan tips-tips dan inspirasi selanjutnya. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Intip-intip. Intip terus.